Hai hai, assalamualaikum. Aku mau sharing lagi kegiatan aku ya teman-teman. Mohon maaf untuk di video kali ini. Untuk intronya lagi nggak ada dulu karena memang ini aku lagi voice overnya juga buru-buru. Nggak tahu kenapa ini tuh aku lagi mood banget untuk voice over. Karena sebenarnya ini video udah beberapa hari yang lalu tapi baru sempat aku edit dan baru aku voice over gitu ya. Jadi ini videonya aku voice over di jam setengah 9 malam. Gak tahu mau aku tayangin malam ini juga atau akhirnya besok paginya ya. Pokoknya nyampenya kapan ini video di kalian. Semoga kalian tetap bisa menikmatinya ya. Jadi kali ini temanya aku mau menyetrika ya teman-teman. Nah buat teman-teman ini yang belum nyetrika, yuk sini aku temenin. Karena hari ini aku lagi semangat banget untuk nyetrika. Ini setrikaan aku tuh udah menggunung gitu ya teman-teman. Tadinya mau aku kasih ke laundry aja, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba punya semangat aja untuk menyetrika. Jadi ya udah, yuk mumpung aku lagi semangat, jadi langsung aja ini aku mau kerjain. Tapi sebelum aku menyetrika, ini pastinya aku pilih-pilih lagu dulu gitu ya. Aku pilih playlist yang enak didengar. Jadi nyetrikanya itu makin semangat gitu teman-teman. Nah kalau kalian gimana nih kalau nyetrika? Lebih suka dengerin musik atau mungkin dengerin podcast gitu ya? Atau mungkin ada yang nonton video aku sambil nemenin kalian nyetrika? Seneng banget deh pokoknya kalau bisa nemenin aktivitas kalian gitu ya dengan video yang aku tayangin ini. Kegiatan aku nggak ada suami itu kayak merasa apa ya, waktu lebih lama aja sih teman-teman, karena kan biasanya abis maghrib itu suami aku pulang kerja, terus habis itu nanti kita pasti keluar dulu, entah itu cari makan, entah itu cuma ke Alfamart untuk beli bekal sekolah anak-anak besoknya gitu ya. Nah sekarang tuh kayak nggak ada yang ditunggu, jadi ya ngapain lagi gitu ya, makanya kegiatan aku ya seperti ini. Aku manfaatin waktunya untuk ngonten kayak gitu aja sih teman-teman, karena sebenarnya hal ini sebenarnya udah biasa gitu ya, melakukan pekerjaan sendiri tanpa bantuan suami udah biasa gitu. Cuma kayak ngerasanya lebih capek aja teman-teman. Karena apa? Mungkin karena biasanya tuh setiap harinya bisa mengeluh gitu ya, ngeluh langsung kalau lagi capek atau apa gitu ya. Nah sekarang itu ngeluhnya harus cuma lewat telepon doang gitu sih. Jadi kayak merasa ada yang kurang aja. Teman-teman merasakan juga gak sih yang LDM? Terus biasa kalau misalnya aku ngeluh capek atau aku lagi pusing gitu ya, minta kerokan aja sama suami. Nah sekarang tuh gak bisa gitu ya teman-teman. Apalagi posisi abis mens itu tuh aku kan selalu pusing. Biasanya tuh paling gak ada yang mijitin gitu ya. Nah sekarang aduh lama banget ya gak pulang-pulang gitu sih. Ya begitulah ternyata yang aku rasakan setelah LDM. Dulu mah waktu aku pacaran selama 8 tahun itu, 6 tahunnya itu aku LDR terus gitu ya. Pokoknya aku dari dulu tuh selalu LDR, jadi udah terbiasa jauh-jauhan gitu. Tapi setelah menikah ternyata kita tuh bareng terus, setiap hari ketemu terus. Terus setelah LDM lagi ngerasa lagi, oh ternyata seperti ini ya rasanya gitu sih teman-teman. Ini bukan aku ngeluh ya, ini tuh aku cerita aja. Oh ternyata seperti ini yang aku rasakan ketika lagi jauh dari suami. Tapi nggak apa-apa ya, semoga cepat berlalu. Tapi kayaknya sih enggak sih, karena suami aku udah di bidang itu, mungkin bisa aja sampai pensiun nanti di bagian itu terus gitu ya. Tapi nggak tahu sih nanti kedepannya seperti apa ya teman-teman. Yang penting semuanya sehat lah. Nah ini aku udah selesai nyetrikannya, nggak terasa ya ternyata menyetrika sebanyak itu bisa aku lakukan. Nah ini keesokan harinya, kalian tahu nggak, ini tadi malam itu setelah aku nyetrika ternyata masih ada cucian yang harus aku lipetin juga. Dan inilah cucian aku yang numpuk lagi ya teman-teman. Cuma karena ini aku lagi capek banget, jadi udah ini nanti aja aku kerjainnya. Ini yang penting anak aku sekolah dulu gitu ya. Nah untuk baju-baju yang sebelah kanan aku itu aku lipetin aja, karena itu cuma kayak daster aja sih teman-teman. Jadi ya udah gampang lah ya, nggak usah disetrika juga nggak apa-apa. Terus ini juga langsung angkat langsung aku lipetin gitu, jadi nggak terlalu kusut banget. Nah ini adik-adiknya mau sekolah, jadi ini aku mau anterin dulu adik-adik ke sekolah. Nanti untuk pekerjaan rumah kita kerjain setelah pulang sekolah aja.
Nah ini tuh aku baru sadar kalau di rumah itu bekal sekolah untuk anak aku tuh udah nggak ada, kayak roti dan lain-lain itu nggak ada semua. Jadi aku bingung ini mau bekalin apa ke adik Arai. Jadi ya udah ini aku cuma bawain air minum aja ya. Nanti untuk jajannya nanti kita beli aja di sana. Nah untuk kali ini aku mau anterin adik Arai pakai motor aja gitu ya biar cepet. Karena sebenarnya deket banget sih dari rumah aku, jalan kaki juga bisa. Cuma untuk ke rumah aku itu tuh jalannya nanjak banget gitu loh teman-teman. Jadi kayak capek banget kalau misal nggak sengaja untuk olahraga itu bakalan capek kalau jalan kaki gitu ya. Akhirnya ini aku mau pakai motor aja karena adik aku juga belum ke tempat jus ya. Jadi ini aku mau pinjem dulu motornya. Ini sekitar jam 8 lebih. Ini adik Ari baru berangkat sekolah padahal masuknya itu setengah 8 teman-teman. Ya udah nggak apa-apa lah ya, yang penting dia mau sekolah. Tapi ternyata setelah aku keluarin ini motor, ternyata motornya itu tuh nggak bisa di starter. Ini kayaknya akinya deh ya yang bermasalah, jadi rada susah gitu di starter pakai tangan. Dan aku tuh nggak bisa yang pakai motor dijeglek gitu loh teman-teman. Apa sih pakainya apa, pokoknya yang dijeglek gitu ya, itu tuh aku nggak bisa caranya. Jadi ya udah ini akhirnya motornya aku taruh di depan aja. Terus selanjutnya aku mau jalan kaki aja ke sana. Di depan rumah aku atau di samping-samping rumah aku itu rata-rata orang yang ngontrak. Pokoknya di blok rumahnya aku itu rata-rata ya hampir semuanya itu orang ngontrak. Jadi aku memang kurang kenal sama orang-orangnya di sini gitu. Aku nggak pernah keluar rumah juga gitu ya. Jadi menurut aku kalau misal bukan rumah sendiri itu memang tidak terawat ya teman-teman. Jadi kelihatan kayak lebih kumuh gitu ya. Kalau misalnya pemilik rumah langsung asli itu pasti rumahnya tuh rapi gitu, rumahnya bersih di depannya. Tapi kalau misalnya bukan rumah asli atau cuma ngontrak itu kan mereka tuh rata-rata kayak kurang apik gitu loh untuk merawat rumahnya, ya nggak sih? Makanya ya gitu, kalau di daerah blok aku tuh memang pemandangannya kurang bagus gitu. Tiba-tiba udah jam 10 aja, ini aku udah jemput adik Arai. Dan ini sekarang aku langsung pakai mobil ya, karena aku mau langsung jemput kakak Aira ke sekolah. Karena dia tuh pulang sekolahnya sekitar jam setengah 11 siang. Karena lagi ada UTS teman-teman, jadi pulangnya lebih cepet gitu ya. Nah ini aku sama adik Arainya lagi nungguin kakaknya pulang. Ini sebenarnya udah jadwalnya pulang. Tapi seperti ini pemandangannya, kalau misal mereka tuh belum dijemput sama orang tuanya itu masih seperti ini ya di sekolahnya gitu. Nah ini kakaknya udah pulang. Hari ini aku tuh lagi nggak masak, aku lagi capek banget karena tadi malam habis nyetrika banyak ya, kayak masalah perbajuan itu nggak selesai. Jadi ya udah sekarang kita mau makan dulu di luar. Karena aku juga lagi nggak masak ya, lagi mager banget untuk masak. Nah aku juga di rumah itu cuma stok kayak lele terus ayam, jadi nanti tinggal digoreng-goreng aja yang gampang lah ya. Nah ini juga aku lagi pengennya bukan usus ya, kulit gitu. Ini di Alam Sunda, ini aku udah selesai makannya. Ini baru aku inget kalau aku ada vlog, jadi biar ada cerita kelanjutannya gitu loh teman-teman. Nah ini aku sama anak-anak lagi makan bertiga aja. Terus lanjut kita pulang. Untuk kegiatan selanjutnya kita potong di video selanjutnya ya, biar nggak terlalu lama durasinya. Dan ini pas kita pulang itu ternyata hujannya gede banget. Jadi ya alhamdulillah ya udah musim hujan lagi, semoga berkah. Oke segitu aja untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan aku sampai selesai. Assalamualaikum, dah.